Halo Bunda. Oke. Menu live hari ini lapar tart. Jam 10 kita mulai ya. Nggak pakai lama. Nggak pakai lama. Stay. Ini menu yang ke-5 ya. Belum. Halo. Halo Ibu Puspita Restu. Wes. Ini juragan duren. Juragan duren. Halo Ibu Puji. Jam 10 kita tank ya. Ini nggak nunggu lama. Karena ini hari Jumat juga. Terputus. Di sini lancar-lancar aja Bunda. Oke, 2 menit lagi nanti kita demo. Saya mau ngasih makan dulu. Terputus-putus tuh, Bro. Enggak ya? Di situ Pak. Di sini lancar Ibu. Di sini lancar. Enggak terputus. Coba. Mungkin jaringan di tempat ibunya. Kalau misalnya ngeblur kali bukan putus-putus. Ngeblur. Tuh, donat tebul tuh di Pontianak Lancar Jaya. Donat tebul tuh Lancar Jaya. Oke, jam 10. Kita mulai saja. Sebelumnya saya pastiin dulu oven sudah nyala. Oke, kita buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada ibu-ibu, bapak-bapak, tante-tante, om-om, adik-adik dan kakak-kakak semua dari Sabang sampai Merauke. Saya mau nanya kabar dulu, apa kabar hari ini semuanya? Semoga baik-baik aja dan sehat selalu. Di sini saya akan mendemokan demo yang kelima, yaitu kita akan mendemokan lapar tart. Ingat ya, bukan kelaper tart tapi lapar tart. Ini sengaja saya kasih nama lapar tart yang artinya dimana Bella Spread Tart. Kita menggunakan di sini semua aplikasi dari Bella Spread. Nah, di PT Dolphin ini atau Bella Coklat ini kita juga tidak hanya menjual produk coklat kompon, kita juga ada beberapa produk spread ataupun selai. Kita
Kita ada diantaranya ada tiramisu, ada cheese, ada coklat, dan juga ada cashew nut. Nah, masing-masing itu rasanya mempunyai ciri khas dan khas yang tertentu ya. Kemudian juga kita ada coklat drink, coklat bubuk, filling untuk roti, mesis, dan chip juga. Oke, kali ini saya akan mendemokan resep lapar tart. Bisa ibu-ibu atau bapak lihat di sini bahan-bahannya adalah ada 100 gram margarin. Ya, saya menyarankan margarin aja. Kemudian ada 50 gram gula pasir. Saya tidak menggunakan gula halus karena nanti saya ingin dapat efek sedikit agak crunchy atau renyahnya itu. Kemudian saya pakai 50 gram telur ayam utuh, kuning sama telurnya dicampur. Estimasinya 50 gram adalah 1 butir telur. Kemudian ada tepung protein sedang, saya menggunakan 200 gram. Lalu ada 1 lembar roti tawar, ya. Boleh Bu beli, mau bikin sendiri roti tawar silakan, mau beli yang sudah jadi silakan. Nah, kemudian di sini saya sudah membuat crumble atau streusel. Ya, jadi ini untuk taburan di atas roti, di atas cake ataupun muffin biasanya. Nanti resepnya saya kasih. Ini untuk topping aja. Nanti saya toppingnya juga menggunakan coklat chip dari Bella. Ya. Kemudian nanti topping atasnya yang di display ini saya menggunakan Bella spread coklat dan Bella spread yang cheese. Nah, nanti yang saya akan demokan mengganti spreadnya aja. Saya menggunakan yang spread yang lain, yaitu Bella spread yang tiramisu sama Bella spread yang kacang mete atau cashew nut. Oke, sudah pada siap semua? Di sini sudah saya timbang bahan semua. Kalau ada yang bertanya, langsung tanya aja, nggak apa-apa, silakan. Di luar materi pun silakan. Saya akan siap jawab selagi saya bisa jawab. Oke, di sini ada butter atau margarin 100 gram. Kita sudah timbang. Nggak apa-apa ya, kita bisa timbang ulang ya. Di sini saya menggunakannya margarin. Saya akan membuat adonan tartnya dulu. Oke, lalu ada 50 gram gula pasir. Biasanya ibu-ibu ya di sini membuat tart itu sama seperti kita membuat cookies, sama persis. Ini tidak ada pengadukan khusus, dalam artian ini kita aduk antara gula dengan margarinnya sampai dia tercampur rata atau sampai sedikit creamy. Lalu kemudian setelah sudah tercampur rata, kita masukkan telurnya. Ya, kalau misalkan ibu bikin dalam skala banyak, biasanya telurnya dimasukin sedikit demi sedikit. Berhubung kita bikinnya sedikit, jadi ya kita masukin langsung aja. Oke, di sini saya akan kocok margarin dengan gula pasir. Ya. Ini sebentar aja ya, nggak perlu harus ngembang ataupun nggak perlu harus terlalu lama. Karena memang saya pengen dapetin efek yang ada krenyes-krenyesnya saya dari gula pasir. Lalu ibu atik. Nah, dengan kecepatan sedang aja bisa kita matikan mixernya sebentar. Nah, kurang lebih seperti ini. Dia sudah agak creamy namun masih ada krenyes-krenyes dari si gula pasirnya itu sendiri. Oke, kemudian kita masukkan telur ayamnya. Ingat, telur ayam dipakainya 1 butir untuk 50 gram. Jangan telur puyuh ya, terlalu kecil telur puyuh. Kita aduk sebentar aja, jangan terlalu lama, karena nanti kalau terlalu lama dia akan pecah. Oke, sebentar aja. Kemudian kita masukkan tepung terigunya. Tepung terigunya yang baik itu adalah disaring dulu ya ibu ya, diayak. Ini sebentar aja sampai dia agak homogen atau tercampur rata. Nah, ini sudah.
ini sudah. Kita akan scrape aja dari bawah sampai atas, dari bawah sampai ke atas biar tercampur rata. Ini adonan seperti ini. Ya. Kemudian kita siapkan cetakan atau loyang. Saya menggunakan cetakan ukuran 15 x 10, tingginya 4 cm. Ini kita bagi dua aja, kurang lebihnya adalah 190 gram atau sampai 200 gram ya. Jadi biar sama ininya, sama tebalnya. Kita bagi dua-dua aja biar adil. Karena kalau nggak adil nanti beda sebelah, adonannya kayak gitu sebelah. Oke, sip. Nah, ini kemudian biasa kita pipihkan atau kita tipiskan sesuai dengan ukuran loyang atau cetakan. Nah, ini kita tipiskan seperti ini. Gampang ibu-ibu ya. Nah, ini nggak perlu harus buru-buru. Penting dia tipis benar-benar tercampur rata. Ibu sambil nonton sinetron, drama Korea juga silakan. Setipis mungkin pokoknya. Tapi juga jangan terlalu tipis ya Bu ya. Kalau jadi pecah. Nah, seperti ini. Kalau ibu nggak ada sarung tangan di rumah bisa menggunakan tangan aja, maksudnya tidak perlu menggunakan sarung tangan, tapi pastikan ibu tangannya dicuci dulu. Takutnya nanti tambah asin. Namanya saya plesetin lapar tart, tapi memang saya ngambil filosofinya dari nama Bella Spread Tart sih. Dari bisa juga bisa dimaksud dengan lapar tart itu adalah di sini kan ada lapisan roti tawar juga. Jadi biasanya kan umumnya selai itu kan di digunakan sama roti tawar atau olasan untuk roti tawar. Nah, di sini saya akan menggunakan diaplikasikan ke dalam tart. Jadi bisa membuat lapar juga sebenarnya, itu filosofinya sebenarnya seperti itu. Jadi karena dalam memberi nama cake ataupun kue itu mempengaruhi juga. Jadi orang membuat kita penasaran segala macam. Misalkan saya dengar nama contoh cake ini, cake A namanya, penasaran apa, ternyata masih cobain, ternyata kue ini, seperti itu. Itu juga salah satu strategi marketing ya ibu-ibu ya. Oke. Nah, tipnya seperti ini. Jangan juga terlalu tebal, nanti takutnya dia nggak imbang antara si tartnya dengan fillingnya nanti. Ini juga adonannya nggak terlalu lembek dan juga nggak terlalu keras, jadi enak untuk diuleni atau dibentuk. Kalau ibu-ibu mau adonan tartnya ini atau sugar dough ini mau ditambahkan dengan parutan kulit lemon, itu lebih enak lagi sebenarnya. Nah, dalam pembuatan sugar dough atau pembuatan tart ini itu ada beberapa metode. Misalkan seperti saya tadi kan gula sama mentega atau margarin dikocok. Ada yang metodenya itu yang wrap-in method, dalam artian biasanya menteganya itu ditaruh ke freezer dulu biar agak sedikit mengeras, kemudian dipotong cube atau dipotong kecil-kecil. Kemudian dia coba ngaduknya sembarang aja atau asal aja, baru kemudian mereka bentuk. Karena mereka nanti akan mendapatkan si potongan-potongan si butternya itu di dalam adonan supaya tartnya setelah matang dia akan sedikit gurih, agak sedikit renyah seperti itu. Ya. Oke, ini sudah tipiskan setipis mungkin. Nah, untuk loyang itu boleh ibu poles, menggunakan pemoles loyang boleh. Enggak pun enggak masalah, karena nanti dia akan lepas dengan sendirinya ibu-ibu. Untuk loyang nggak usah perlu dipoles juga. Tapi kalau emang ibu ragu
takutnya dia khawatir nempel, boleh ibu poles silakan. Tapi saya sarankan menggunakan pemoles loyang ya, jangan menggunakan margarin ataupun butter. Saya tidak pernah menyarankan dalam membuat itu dipoles dengan menggunakan butter atau margarin. Karena pada dasarnya margarin atau butter itu bukan diciptakan untuk memoles loyang, untuk di adonan cake ataupun roti. Nah, seperti ini. Kalau sudah tipis-tipis seperti ini, baru kita tusuk-tusuk menggunakan toothpick ataupun garpu. Kalau misalkan toothpick nggak ada, kita menggunakan garpu. Tujuannya apa? Supaya dia si adonan tartnya itu tidak gelembung keluar ya. Atau biasanya sih kalau misalkan di hotel atau di mana menggunakan kayak beras, kayak biji-bijian seperti itu di dalam ini, biar dia nggak memblung ke atas, nggak ngembung ke atas. Asal aja melonginya. Oke. Nah, seperti ini. Baru kita panaskan atau kita panaskan oven itu 170 derajat Celcius sampai 180 derajat. Nanti kita panggang kurang lebihnya adalah 20 menit atau sampai adonannya itu kuning kecoklatan. Oke, ini udah. Saya akan panggang. Tunggu sini aja, Pak. Nah, ini dia. Nah, nanti matangnya seperti ini ibu-ibu ya. Matangnya seperti itu. Nah, tadi saya bilang tadi ini nggak perlu dipoles pun, ya. Seperti ini. Ini saya sudah bikin, tinggal diginin aja. Nah, baru kita taruh di loyang. Karena nanti akan kita proses pembakarannya 2 kali. Ini nggak saya kerok, nggak saya apain, itu tetap nggak nempel. Nah, setelah selesai ini, ibu siapkan roti tawar yang tadi. Roti tawar ini 1 lembar ini untuk dua tart ya. Nah, kurang lebih cukup lah ini untuk 2 tart. Kita bagi 2. Nah, kita susun seperti ini, Bu. Ya, jadi ini saya menginspirasi dari begini. Biasanya kan setelah itu untuk polesan roti tawar aja. Kenapa sih saya nggak bikin untuk ke aplikasi yang lain, misalkan campur dengan tart atau dengan apa? Kemudian setelah ini terserah ibu mau pakai bella spread yang apa atau selai yang apa, misalkan tiramisu. Nah, di sini saya sudah menggunakan yang cheese sama yang coklat. Nah, sekarang saya akan menggunakan yang tiramisu sama yang cashew nut. Nah, selera ibu semua, ibu-ibu tinggal mau pakai yang mana, bebas. Biar hasilnya bisa menggunakan plastik segitiga. Biasanya disebutkan dengan piping bag. Biasanya saya untuk membuat polesan di atasnya atau topping di atasnya itu kurang lebih 75 gram. Kalau ibu mau 100 gram silakan. Kenapa ini harus dipanggang lagi? Karena kalau misalkan dia hanya seperti ini aja sebenarnya bisa langsung dimakan ya, dipolesin dengan selai bisa langsung dimakan. Saya panggang lagi adalah biar dia nggak terlalu creamy atau nggak terlalu apa ya, kalau dimakan tuh nggak terlalu melenek, banyak krimnya karena pengaruh dari selainya, makanya saya panggang lagi biar agak sedikit kering. Oke, untuk yang tiramisu. Kemudian satu lagi menggunakan kacang mete. Nah, untuk kacang mete kita ini, kita benar-benar selainya itu ada potongan atau cincangan dari kacang mete. Jadi beda dengan selai yang lainnya. Biasanya selai yang lain kan kacang itu adalah kacang tanah. Nah, kalau kita benar-benar kacang mete, jadi benar-benar ada potongan atau cincangan dari si kacang metenya. Nah, bisa ibu lihat di sini ya. Ini lumayan best seller nih Bu nih, selai kita yang kacang mete. Nah, itu ada crunchy dari potongan
kacang mete atau cincangan kacang mete. Oke, ini sudah. Kemudian kita sempurkan di atasnya roti. Seperti ini. Tutup bagian roti tawarnya. Tebal tipisnya selera ibu-ibu ya, semakin banyak ya silakan. Oke. Kemudian yang tiramisu. Nah, ini tiramisu kita ini adalah kita lebih cenderung tiramisu ini ke arah kopi, karena tiramisu itu identik dengan dua, biasanya kopi sama mascarpone. Nah, ini kita warnanya coklat tapi memang identik dengan kopi. Nanti ini sensasi rasanya adalah dia agak sedikit crispy dari si tartnya, kemudian soft dari si rotinya, kemudian agak sedikit creamy dari si selainya. Oke. Nah, untuk topping di sini saya menggunakan crumble atau strudel. Ini gampang sekali ya. Ini kalau mau membuat, ibu tinggal menggunakan gula pasir 50 gram, kemudian margarin 50 gram, dan 100 gramnya adalah tepung terigu. Ini cuma diuleni aja biasa, jadi nggak terlalu halus banget. Cukup pakai tangan aja, dirapin metode aja, jadi diacak-acak seperti biasa. Kemudian kalau ibu ada ayakan cendol, ibu ayak. Nah, kemudian ibu ambil yang bagian kasarnya seperti ini. Ibu ambil bagian kasarnya. Ini bisa ibu simpen selama setahun juga bisa ibu ya. Jadi masukkan di dalam freezer. Ibu bikin muffin, ibu bikin roti bisa sebagai toppingan. Nah, ini saya panggang dulu sebentar, kurang lebih 10 menit biar warnanya agak sedikit coklat. Kemudian baru kita topping di atasnya si cake atau roti, dan ini kita panggang lagi. Ya, ini ditahan lama kok ini. Jadi bisa ibu prepare simpan di dalam freezer, bisa dipakai kapanpun ya. Nah, ini berhubung saya menggunakan tiramisu sama cashew nut. Kalau misalkan ini saya taruh di sini, crumble-nya ke yang kacang mete, warnanya nggak masuk, makanya saya taruhin di atasnya tiramisu. Ini asal aja. Ibu ngasihnya silakan, mau banyak juga silakan. Sebenarnya ini langsung bikin aja, langsung jadi, langsung dimakan bisa ya. Kemudian untuk kacang mete saya menggunakan Bella Chocolate Chip. Nah, Bella Chocolate Chip kita ini adalah satu-satunya chocolate chip dalam bentuk kerucut yang di coating. Bentuknya sedang, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Kita basicnya kompon untuk chocolate chipnya. Oke. Ini kita panggang sebentar aja, kurang lebih 10 menit, karena untuk sedikit menguapkan air atau cairan yang ada di dalam si selai. Jadi biar dia nggak terlalu lembek atau terlalu moist ya. Sebentar aja kita panggang. Oke, sambil nunggu itu panggang, ada challenge nggak ya? Yang kemarin gimana challenge-nya tuh? Bisa membuat aplikasi sesimpel mungkin dari produk Bella, nanti hasil di foto. Nanti kita akan pilih tiga pemenang, siapa yang lebih menarik dan sesimpel mungkin itu saya pilih. Biasanya kan orang membuat resep tuh yang semenarik mungkin, kemudian banyak produk, saya enggak. Justru saya mengajarkan di sini adalah ingin membuat kue ataupun roti ataupun apapun dalam bentuk resep yang simpel. Di zaman sekarang ini kan orang nggak mau yang ribet ya. Kalau bisa bahannya simpel, mudah dicari tapi rasanya enak. Nah, itu yang saya akan pilih nantinya. Lalu untuk minggu depan di hari Selasa, di bulan Ramadan ini saya terakhir demo tuh di hari Selasa, tepatnya di tanggal 19.
Nanti saya akan mendemokan menu untuk cemilan ya, menu untuk cemilan atau biasanya ibu-ibu kayak seperti nastar lah ya. Kayak seperti nastar ini yang kemarin saya demokan adalah tanpa panggangan atau tanpa oven, tanpa kukusan. Tapi masih menggunakan mixer. Nah, di sini saya benar-benar simple sekali. Saya tidak memakai oven, tidak pakai kukusan, tidak pakai mixer. Cukup ibu-ibu pakai tangan aja atau pakai sendok lah ya. Kalau sendok kan pasti punya ya. Nanti saya akan di hari Selasa itu resepnya berhubungan dengan produk Dolphin juga atau produk Bella juga. Itu rasanya cukup menarik juga, cukup enak juga. Nanti bisa ibu-ibu coba diaplikasikan. Nah, di sini saya akan mengajarkan gimana membuat menu yang dengan menggunakan resep yang simple ataupun murah dengan costnya, tapi dengan rasa yang sangat sekali enak. Nanti saya akan demokan. Setelah saya demokan pasti saya akan share resepnya. Yang pasti tetap menggunakan produk Bella. Saya mau hanya menggunakan bisa dibilang tiga bahan aja nanti yang saya gunakan. Sedikit air lah, nanti air ini kan kalau boleh dibilang nggak termasuk hitungan kos ya. Cukup menggunakan 3 bahan aja, dan juga tidak perlu menggunakan cetakan yang sangat rumit, tapi masih bisa dibuat sama ibu-ibu semua. Oke, saya akan membuat challenge tadi. Silakan buat resep sesimpel mungkin menggunakan aplikasi dari produk Bella. Nanti akan saya pilih 3 pemenang. Itu yang sesuai dengan kriteria, misalkan menurut saya seperti ini. Tetap saya rundingkan dengan tim kami nanti ada hadiahnya, saya akan kirim ke pemenangnya. Biasanya pemenang itu akan dipilih, nanti akan di DM sama tim kami dan minta alamatnya, kemudian kita akan kami kirim. Oke, ada pertanyaan dari sini? Belum ada pertanyaan? Kalau gitu saya lihat dulu pertanyaan. Tidak ada ya. Sambil menunggu itu matang, biasanya ibu-ibu semua di sini bisa mengerjakan yang lain ya. Nah, resep kali ini yang saya demokan adalah sangat cocok buat ibu-ibu yang super sibuk. Karena apa? Karena dalam membuat kue pasti ada beberapa kendala, seperti misalkan dalam pengocokan, ibu-ibu misalnya pengocokan nggak boleh terlalu ngembang ataupun ini belum ngembang segala macam, takut adonannya turun atau bantet. Nah, kali ini saya akan menggunakan resep ini yang untuknya ibu-ibu yang sangat santai lah, yang misalnya super sibuk pun juga bisa mengerjakan. Jadi nggak khawatir adonannya gagal atau kuenya nanti hasil jadinya jelek, nggak. Tetap kita akan create resep yang sesimpel mungkin dan enak mungkin ya. Ini kita tetap menggunakan produk Bella. Kita ada 4 varian rasa untuk spreadnya. Kali ini kita menggunakan yang tiramisu sama cashew nut. Yang untuk yang di display ini saya menggunakannya Bella spread yang cheese sama coklat. Ini sengaja saya potong biar ibu-ibu atau bapak lihat ini. Di sini ada potongan dari si roti tawar itu sendiri. Jadi ketika ibu makan dia terdapat renyah dari si tartnya, kemudian soft dari si rotinya dan creamy dari si selainya dari Bella. Seperti itu. Di sini ada yang sudah membuat resep yang saya demokan nggak? Pasti simple ya. Oke. Nanti saya demokan yang resepnya sangat simpel dah. Jadi bisa ibu buat menu nanti pas Idul Fitri ya, meskipun nanti kita nggak bisa mudik ataupun nanti kita ada kedatangan tamu dari teman terdekat, itu bisa sajikan. Dan membuatnya pun sangat mudah dan cepat lah, nggak butuh waktu lama. Dan itu bisa disimpan untuk kapanpun. Jadi boleh bilang bisa berbulan-bulan tahannya. Karena cukup menggunakan 3 bahan aja, itu dari produk Bella, 2 dan 1 lagi dari produk lain. Nah, ini di-combine. Jadi untuk menu cemilan aja ketika ada tamu bisa ibu sajikan. Kemudian saya enak dan pokoknya enak banget. Nanti ibu bisa coba. Simple. Karena saya tahu dengan kondisi seperti ini dikhawatirkan ibu-ibu kan untuk membeli bahan atau di keluar rumah segala macam kan terbatas ya dengan adanya social distancing seperti ini. Di sini saya meng-create resep yang memang sesimpel mungkin dan bahannya pun mudah dicari ya. Dan jadi misalnya ibu belanja pun di toko bahan kue atau di supermarket cukup cari produk Bella, kemudian ibu buat di rumah dan nggak butuh bahan-bahan yang terlalu ribet. Nanti saya buat ya, nanti ditunggu di tanggal 19 Mei terus saya akan mendemokan resep yang jahut. Oke, ini kita lihat. Nah, ini cukup nih. Oops, panas. Oke. Nah, ibu bapak ya.
taruh di tangan. Nah, ini yang kacang mete. Kemudian ini yang tiramisu. Tiramisu ya ibu-ibu ya, bukan yang tiramisu. Nah, simpel kan? Dan ini pun sebenarnya kalau untuk di bakery misalkan ibu-ibu atau bapak punya usaha bakery, ini juga bisa disajikan dalam menu baru ibu-ibu atau bapak. Ini untuk menu sarapan sebenarnya. Jadi untuk ibu-ibu misalkan yang super sibuk seperti ibu-ibu kantor atau bapak-bapak yang mau kerja, ini bisa dibawa sebagai menu cemilan nanti ibu di kantor ya. Jadi ini pun nggak harus dihabiskan sekaligus, ini bisa kapan buat misalkan pagi ataupun buat brunch, misalkan buat sore juga bisa. Oke, ini resepnya. Nanti setelah agak dingin coba saya akan potong biar nanti kelihatan bagian tengahnya. Nah, ini yang tiramisu kita pun setelah dibakar aromanya agak sedikit kopi ya, kita keluar. Setelah agak dingin saya akan potong biar nanti bapak atau ibu bisa lihat isiannya. Jadi kemarin ada yang nanya ke saya di Instagram ataupun di Facebook, saya besok mendemoin resep lapar tart ya. Saya bilang bukan bu, bukan lapar tart tapi lapar tart. Kenapa saya namakan lapar tart ya? Tadi saya bilang lapar tart itu plesetan dari kata Bella Spread Tart, seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan beberapa resep aplikasi dari Bella Spread. Itu 4-4-nya kita bisa pakai sesuai dengan selera atau pilihan ibu-ibu yang mau dipakai. Misalkan kita mau, wah saya nggak suka keju nih, saya maunya coklat, silakan ibu pakai yang Bella Spread coklat. Kalau saya nggak mau terlalu manis, saya agak sedikit gurih, silakan pakainya yang kacang mete, bebas. Selama itu menggunakan produk Bella, ibu bisa create berbagai menu. Baik, kita potong ya. Bukan yang coklat warnanya, coba saya akan potong yang kacang mete. Seperti ini. Nanti biar ibu-ibu bisa lihat dalamnya seperti apa sih penampakannya. Wow. Nah, jadi makannya pun nggak terlalu enak ya, misalkan terlalu banyak krimnya juga kan terlalu enak ya, maka di sini diimbangin dengan adanya tart atau sugar dough-nya, ada sedikit roti untuk netralisir karena roti itu kan nggak ada rasa, dia plain. Nanti bisa ibu cobain. Biasanya kan kalau misalnya roti dipolisin dengan selainya Bella itu udah sedikit umum lah ya. Nah, sekarang kita aplikasikan menggunakan campuran dari tart. Oke, kalau gitu nanti kita akan lihat dari 3 pemenang nanti. Dari challenge-nya saya itu adalah membuat resep menggunakan aplikasi produk Bella sesimpel mungkin. Saya tidak membutuhkan yang harus pakai produk Bella banyak, enggak. Justru saya pengen tahu nih ibu-ibu di sini bisa nggak membuat resep yang simple tapi enak. Itu ada tantangan buat saya sih. Karena jarang sekali orang bisa membuat kue enak tuh mudah. Dengan kita beli bahan-bahan yang sedikit mahal, yang segala macam itu mudah. Tapi kita gimana caranya kita dengan bahan yang sederhana tapi menciptakan kue yang enak dan juga murah harganya ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kalau nanti challenge-nya sudah dibuat, silakan mention atau di tag ke Instagramnya bella.coklatdolphin. Nanti bisa ibu-ibu mention. Nanti akan pilih 3 pemenang. Nanti akan hadiahnya kita akan kirim free pengiriman. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa tanggal 19 Mei jam 10 pagi saya akan mendemokan resep yang lebih simpel lagi, tanpa kukusan, tanpa panggangan, tanpa mixer sekalipun, hanya menggunakan tangan. Oke, sekian dari saya. Ada pertanyaan? Sudah ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Atas nama Bella Coklat, kurang lebih saya mohon maaf. Tetap menggunakan masker jika mau keluar rumah dan jaga jarak aman ketika berhadapan dengan yang lainnya. Jaga kesehatan dan tetap selalu waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.